Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Selamat datang, selamat beribadah di GBI Kingdom Family. Dan catatan, selamat beribadah buat kita yang ada di sini, begitu juga yang ada di rumah yang menyaksikan program ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anugerah dan pertolongan buat hari ini. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami tahu itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di saatnya kami akan menaikkan rasa syukur kami lewat pujian penyembahan kami. Terimalah Tuhan menjadi korban syukuran yang baik kepadamu, yang berkenan di hadapan-Mu. Persiapkan juga hati kami Tuhan untuk menerima ucapan kudus-Mu Tuhan. Kiranya nama-Mu dipermuliakan. Mengucap syukur. Mari saudara yang percaya kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian. Kau Jawab
Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, tanpa terasa kita hari ini sudah memasuki bulan September 2020 ya. Dan kita percaya bahwa memasuki bulan September berarti kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan ya. Dan dimulai di September ya, September, Oktober, November, Desember, dan akan beryakin bahwa bulan-bulan itu adalah bulan-bulan yang penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Saudara, malam ini saya ingin sampaikan firman Tuhan dengan judul sehati mendatangkan berkat ya. Sehati mendatangkan berkat. Mari kita buka kita dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi saya hanya akan membaca beberapa ayat saja, nanti Bapak Ibu silakan bisa baca ayat di rumah. Saya akan mulai baca ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan, orang yang lemah dan orang yang kuat, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2, setiap orang yang kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Saudara, ayat ini mengatakan kepada kita bahwa kita itu harus ya saling memperhatikan orang lain, bukan hanya memikirkan diri kita sendiri. Karena ini berkata kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, artinya orang yang lemah. Saudara, kita meyakini saudara, ketika kita punya kesehatian, maka kita akan mendapatkan berkat di sana. Seperti dikatakan dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3 di sana, bahwa ketika kita hidup rukun bersama, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat dengan berkelimpahan. Saudara, paling tidak ada 3 hal malam ini kita pelajari dari ayat ini di Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Apa saja saudara berkat yang kita pelajari malam ini? Yang pertama, kita harus sehati untuk membangun. Di ayat yang kedua berkata, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Saudara, tentunya setiap kita punya kelemahan, tetapi kita juga punya kekuatan. Ya. Nah, ketika kita melihat saudara kita punya kelemahan, punya kekurangan, saudara, maka berhenti bagi kita untuk membicarakan kelemahan orang itu. Justru ketika saudara kita itu punya kelemahan, punya kekurangan, maka seharusnya kita yang lebih kuat, saudara, melengkapi kekurangan dan kelemahan saudara kita. Ya, karena itu, saudara, ketika kita melihat kekurangan orang lain, ya kita jangan membicarakannya, jangan jadi kemudian bahan gosip kita. Wah, seru nih, ya udah tau belum dia gini, ya kan? Nah, justru kita ini harusnya menguatkan, kita harusnya membangun, saudara. Karena itu Paulus mengingatkan jemaat di Roma, saudara, agar jemaat Roma itu saling membangun, ya, tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi belajar juga mencari kesenangan orang lain. Kita belajar sudah memasuki dunianya orang lain. Misalkan kalau kita di posisi dia, kira-kira apa ya yang dia suka? Ya, jangan kita berusaha saudara orang lain untuk belajar memahami kita, mencoba mengajak dia masuk ke dunia kita. Ya, jangan. Tapi kita belajar untuk masuk ke dunianya orang. Kadang-kadang saudara, sampai kita sadar kita ini mudah menghakimi orang lain. Kenapa? Karena kita tidak berada di posisi dia, sehingga kita mudah ngomong, mudah menilai. Nah, kalau kita berada di posisi orang itu, baru kita bisa merasakan. Misalkan saudara, kadang-kadang kita ini suka mengatakan yang tidak baik tentang pemerintah kita. Oh, presiden kok begini-begini, atau menterinya gimana sih, nggak kerja, atau wali kota gimana sih. Nah, kita mudah menilai kayak komentator. Tapi kalau seandainya kita di posisi mereka, kita bisa bicaranya berbeda. Kenapa? Karena kita baru memahami, oh ternyata begini kesulitannya. Karena itu saudara, daripada kita membicarakan kelemahan, kekurangan saudara kita seiman, ya, maka lebih baik kita hari ini sehati untuk membangun. Saya percaya kalau komunitas di gereja lokal kita, komunitas di keluarga kita, itu sehati untuk saling membangun, artinya kelemahan saudara kita dilengkapi oleh kelebihan kita,
wow, saya percaya berkat Tuhan itu ada atas kita sekalian. Karena itu hari ini kalau kita lihat kekurangan suami kita, istri kita, anak kita, ya stop untuk membicarakan kekurangan-kekurangan mereka. Tapi mari kita belajar melengkapi kekurangan mereka dengan kelebihan kita. Karena tentunya setiap orang diberikan karunia dan tangan yang berbeda dari Tuhan. Ya, daripada kita membicarakan kejelekannya, lebih baik kita kemudian melengkapinya dengan kelebihan kita. Daripada kita memaki kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin di tengah kegelapan. Sekalipun itu mungkin lilinnya kecil, tetapi paling tidak lilin itu sudah cukup menerangi kegelapan yang ada. Ya, supaya kita bisa membangun kesehatan bersama-sama lewat doa bersama, lewat sharing firman. Ya, seperti malam ini, saudara, walaupun kita kembali beribadah secara online di rumah masing-masing dengan menggunakan HP mungkin atau YouTube, ya, pakai kesempatan itu, saudara, untuk saudara suami istri anak-anak ngumpul bersama, walaupun ya lewat video kita nonton, tetapi momennya, saudara, paling enggak suami istri anak-anak kita sama-sama berdoa bersama, menyanyi pujian bersama-sama, kemudian mendengarkan firman sama-sama dan saling mendoakan, saling menguatkan, sehingga dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini cukup berat, saudara, kita dikuatkan, ya, diteguhkan. Kenapa? Karena kita sehati. Yang kedua, saudara, apa yang kita pelajari dari ayat ini? Di ayat 5 dan 6 berkata, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita sehati untuk memuliakan Allah. Kalau kita ini hidup rukun bersama, kita satu hati, satu suara, maka kita berkata kita memuliakan Tuhan. Karena itu, saudara, doa saya malam ini ada setiap keluarga saudara di rumah, setiap keluarga rohani di gereja, ya, kita semuanya sehati, ya. Sebab kalau kita semua sehati, kita memuliakan Tuhan. Saudara tahu nggak? Kalau kita sehati, ya, itu sebuah kekuatan yang luar biasa. Kalau berkata begini, 2 tali 3 lembar akan sulit untuk dipatahkan. Kenapa? Karena kuat. Ya, karena itu, mari kita sehati. Kalau orang luar sana melihat kita itu sehati, itu menjadi saksi dan berkat luar biasa. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, ya, dari mana dunia tahu bahwa kita ini murid Tuhan? Yaitu kalau kita ini, saudara, saling mengasihi, ya, saling sehati dan saling hidup bersama, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, bayangkan, saudara, kalau kita di gereja, ya, nggak rukun satu sama lain, di rumah apalagi tidak rukun satu sama lain, bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang, ya, bagi dunia ini? Tapi kalau seandainya orang dunia melihat, wah, kita nih keluarga gereja, ya, GB Kingdom Family Community, atau ya saudara menyaksikan video ini mungkin dari gereja yang lain, ya, kalau gereja saudara itu guyup rukun bersama, keluarga juga guyup rukun bersama, wah, orang dunia sana akan melihat betapa luar biasanya kita sebagai orang yang percaya, dan setiap orang akan memuliakan Tuhan. Suatu kali saya pernah didatangi oleh satu anak remaja, ya, dari agama yang berbeda. Dia datang ke rumah saya, dia menangis, ya, karena dia mengalami ya, masalah keluarga. Ya, dia punya papa mamanya sering berantem hampir setiap hari, nggak rukun, nggak akur. Lalu dia datang ke rumah saya dan dia menangis, dan dia berkata kepada saya, "Om, tolong Om, orang tua saya, keluarga saya ini tidak akur, ribut terus. Ya, kok saya melihat keluarga orang Kristen itu semuanya akur, guyup, ya kan? Wow." Ya, sehingga saya cerita tentang Yesus dan akhirnya saya mendoakan dia. Saudara bayangkan, orang luar sana melihat, ya, kehidupan kita, kehidupan Kristus yang ada dalam kita lewat apa? Hubungan yang rukun antara kita satu dengan yang lain. Karena itu kalau seandainya ada masalah, ya, di antara sesama anggota keluarga,
masalah dengan sesama anggota gereja, ya, ayo kita selesaikan bareng-bareng. Apa masalahnya? Jangan disimpan di hati, tapi coba diungkapkan. Karena kita percaya ada moto yang kita yakini ya, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Dan tentunya kalau kita sudah terbuka, saudara kita terbuka, teman kita terbuka, ya kita jangan marah, ya kan? Namanya juga jujur, ya. Ya judes, ya harus diterima saudara ya. Nah, jadi kalau sudah mulai terbuka ya diselesaikan. Saya kalau kita bilang kalau kita ini ngomongnya kasar misalkan, ya, kita juga harus belajar ya bicara yang lebih halus, ya. Itu yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi mari kita saudara sehati untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita sehati, nama Tuhan yang dimuliakan. Yang ketiga, Bapak Ibu, sehati untuk berdampak. Di ayat 8 dan 9 berkata, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Perhatikan di ayat yang ke-9, untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa. Memuliakan Allah di antara bangsa-bangsa artinya sudah hidup kita itu harus menjadi dampak buat orang lain. Lalu kalau saya sampaikan tentang tujuan dan sarana, ya, sarana itu adalah instrumen atau alat yang dipakai untuk mencapai tujuan, ya. Dan saya kasih contoh bahwa ketika hidup kita diberkati oleh Tuhan, itu baru sarana, itu bukan tujuan. Tujuannya apa? Hidup kita punya tujuan itu menjadi berkat buat orang lain, yaitu bisa menjadi dampak, ya. Saudara, kehadiran kita di bumi ini bukannya tanpa tujuan. Tuhan menciptakan kita, membuat kita, saudara, pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya kita ini memberi dampak positif buat orang lain. Goalnya, sasarannya supaya saudara sekalian, Bapak Ibu saudara yang menyaksikan video ini menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Jangan berhenti hanya sampai di titik diberkati, karena itu belum mencapai goal, belum mencapai sasaran. Itu baru sarananya, ya. Goalnya apa? Berdampak. Saudara, kami di GBI Banten punya semacam nilai-nilai, yaitu subur. Subur itu singkatan dari sehat, ya, bukannya sehat jiwanya, sehat rohnya, juga sehat kantongnya, ya. U-nya itu unity atau ya kesatuan hati, unity. Ada 2 U di sana, yaitu unity dan urapan Tuhan. Kita perlu Roh Kudus yang mengurapi, ya. Lalu B-nya itu berdampak, R-nya relevan. Nah, salah satu poinnya itu berdampak. Kami rindu di GBI Banten ini, saudara, benar-benar DPD Banten menjadi dampak yang dahsyat, saudara. Bukan hanya buat di Banten, tapi buat di DPD yang lain, saudara. Dan saya bersyukur berada di DPD Banten. Kenapa? Karena selama pandemi Corona ini, saudara, kami DPD Banten menjadi berkat buat DPD yang lain, saudara. Kami bantu DPD Nias, kami bantu DPD Sulawesi, kami juga bantu DPD NTT. Kami jadi berkat, saudara. Hampir kurang lebih 3 bulan. Lalu BPD Banten juga menyupport hamba-hamba Tuhan di daerah Banten sendiri, saudara, yang terdampak virus Corona. Ya, setiap bulan kami bantu, ya, kami perlu juga kami bantu. Kami juga kita bersyukur ya bahwa kita juga di KFC ya sempat beberapa kali membantu saudara kita di rumah belajar di lapak pemulung. Kita bagi sembako dan kita juga bagi Indomie dan beberapa makanan yang lain, saudara. Saudara, kita harus sehati untuk apa? Berdampak. Ya, saya mendorong dan saya berdoa setiap saudara yang menyaksikan video ini,
Saudara, bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita mulai berdampak buat orang lain, sehingga kehadiran kita sungguh-sungguh menjadi berkat. Ya, jangan sampai kehadiran kita justru menjadi, saudara, ya tempat apa ya? Kehadiran kita malah nggak diharapkan oleh orang lain. Kenapa? Karena tiap kali kita datang pasti ada masalah, ya kan? Jadi troublemaker. Jangan. Tetapi pastikan ketika kita hadir di satu komunitas, kita menjadi solusi maker, sehingga kehadiran kita ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Kalau kita nggak muncul-muncul, ditanya, oh kenapa ya? Si A itu nggak muncul-muncul ya, si B nggak muncul-muncul ya, kenapa? Karena kalau si A dan si B muncul, ya, dia menjadi berkat yang luar biasa. Karena saya rindu malam ini setiap kita menyaksikan diri, mari kita sehati, ya, sehati untuk berdampak buat orang lain. Ya, saya bersyukur, saya lihat juga di media sosial beberapa orang juga di masa pandemi bagi-bagi makanan buat orang-orang di pinggir jalan, menjadi berkat. Saya bersyukur, dan biar tindakan kasih ini kita lakukan, sebab memang ya kasih itu bahasa universal, ya bisa diterima oleh semua agama, tapi dengan hati dan niat yang tulus. Karena doa kita pada malam ini, kita semua menjadi orang-orang yang sehati. 3 hal malam ini kita pelajari, saudara, untuk kita sehati. Sehati untuk apa? Yang pertama, sehati untuk membangun. Yang kedua, sehati untuk memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, sehati untuk berdampak. Biar malam ini, saudara, kita mulai menjadi pelaku firman. Kita bersehati. Dan jangan lagi kita mulai memikirkan kebutuhan kita sendiri. Kita egois, mementingin diri sendiri. Tapi sudah waktunya kita kikis keegoisan kita. Kita mulai bersehati. Ayo kita mulai kompak kembali. Ya, kita mau singkirkan hal-hal apa yang membuat kita tidak kompak, hal-hal apa yang membuat kita tidak sehati. Ayo kita mau kikis supaya kita semua kembali rukun bersama, sehati, kompak, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Berfirman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita siapkan kita malam ini untuk menerima perjamuan kudus, saudara-saudara. Dan kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur malam ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu tertanam di hati kami, sehingga firman-Mu berbuah, bertumbuh, dan memuliakan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Biar kami semua bersehati, hidup rukun bersama, sehati sepikir buat kemuliaan Tuhan. Malam ini kami mau menerima perjamuan kudus. Tuhan kuduskan kami, layakkan kami, ampuni semua dosa, kesalahan, dan kekurangan kami. Dan Roh Kudus tolong kami untuk berubah, sehingga kami bangkit dari dosa-dosa kami di masa lalu, dan kami semakin hari semakin disempurnakan seperti Kristus. Biar perjamuan kudus malam ini membuat hidup kami makin hari makin kudus, berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita nyanyikan pujian. Kita nyanyikan pujian Sejauh Timur dari Barat. Nanti saudara-saudara di rumah siapkan roti dan anggurnya. Kalau saudara tidak punya roti, bisa pakai yang lain. Boleh pakai singkong kalau nggak ada roti, ya. Atau roti tawar juga boleh. Nanti anggurnya bisa pakai teh atau sirup yang lain, ya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan
pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita akan renungkan sejenak firman Tuhan. Saudara, dalam 1-2 menit ya, kita merenungkan kasih Tuhan. Kita mau mengakui pelanggaran dan kesalahan kita. Kita mau minta ampun kepada Tuhan. Biar setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita sungguh-sungguh ini diperbaharui oleh Tuhan dari hari ke hari. Mari kita angkat roti tangan kanan kita, suruh dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang tak teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil cawan di tangan kanan kita. Sudah dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ya, saudara, dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Apakah saudara percaya bahwa darah Yesus Kristus berkuasa untuk membayar lunas setiap hutang dosa kita? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu
memimpin ibadah kami malam hari ini. Dari awal pujian, firman, dan perjamuan kudus malam ini, Kau sudah memimpin. Dan biar kami Tuhan semakin hari semakin mengingat kasih-Mu, mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Kau sudah mati di kayu salib. Bahkan bilur-bilur-Mu yang ada tubuh-Mu berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Dan kami juga percaya bahwa darah-Mu yang berkuasa itu sudah membayar lunas setiap hutang dosa kami. Karena Tuhan malam ini teguhkan dan kuatkan setiap umat-Mu yang menyaksikan video ini. Kalau ada umat-Mu yang sakit hari ini, kiranya jamahan tangan-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Yang mengalami kekhawatiran, ketakutan, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh tempat dan waktu. Sekalipun kami berada di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk berkarya, memberikan mujizat dalam hidup kami, kemenangan, kekuatan. Kami percaya Tuhan, dosa kami yang begitu besar sudah diampuni oleh Tuhan, sudah dibayar lunas oleh Tuhan di kayu salib. Karena Bapa, kami percaya doa-doa kami pun akan didengar oleh Tuhan. Setiap umat-Mu yang di rumah mengalami pergumulan secara ekonomi, mengalami sakit penyakit, kami mengalami kemenangan, kelepasan, diberikan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu menguatkan kami semua, agar kami sehati untuk melakukan pekerjaan besar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan melimpah atas kami. Mari tangan-tangan kita saudara-saudara, saudara aminkan kata-kata berkat yang saya ucapkan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan berkati pekerjaanmu, Tuhan berkati usahamu, Tuhan berkati anak-anakmu. Tuhan membuat apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Satu saudara dikasih Tuhan, malam ini terimalah berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa, terimalah kasih sayang dan cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, terimalah kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai langkah kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan. Yang percaya katakan amin. Saudara, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.